Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 Sejarah Bank. Perkenalkan, nama saya Vio Adiansyah 23810096. Saya Yadran Syarif, NPM 238101111. Saya Nikolas Hari Bersama, NPM 238103. Saya Emaki Musofa, NPM 23810114. Saya Rizudin Adanto, NPM 2381 Saya Farlila Wardenya, NPM 238101228. Saya Usangan Maulana Mansuruddin, NPM 2381038. Yang pertama ada pengertian. Pengertian bank menurut sejarah dapat dilihat dari evaluasinya sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam sistem perekonomian. Secara historis, bank berawal dari lembaga yang memberikan layanan penyimpanan barang berharga dan pinjaman, yang kemudian berkembang menjadi institusi yang lebih kompleks yang melibatkan transaksi keuangan, pengelolaan uang, dan pemberian kredit. Baik, berikutnya ada perkembangan bank. Awal mula perbankan di Indonesia 1746. Bank pertama di Indonesia, The Bank Van Lening, didirikan oleh VOC di Jakarta. Tujuan bank ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada orang kaya tanpa harus menjual aset mereka. Tetapi bank ini tidak bertahan lama dan tutup pada tahun 1818. Berikutnya ada De Javase Bank dan perkembangannya. 1828, De Javase Bank didirikan sebagai bank sentral pertama di Indonesia oleh pemerintah India. Belanda DJP diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Dan yang terakhir ada era pasca kemerdekaan 1951. DJP dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 24, menjadikannya sebagai lembaga yang sepenuhnya dimiliki oleh negara. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Bank sentral, bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan negara. Bank umum, bank yang memberikan layanan keuangan secara luas kepada masyarakat dan perusahaan, contohnya BCA, Mandiri, dan BRI. Bank perkredit rakyat, bank yang berfokus pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada fungsi bank. Yang pertama, fungsi intermediasi. Bank berfungsi sebagai perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, B. Fungsi pembayaran. Bank mempermudah sistem pembayaran dalam perekonomian melalui berbagai layanan seperti transfer uang, cek, kartu kredit, dan kartu debit. Dan yang terakhir ada fungsi penyimpanan. Bank menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat untuk menyimpan uang mereka. Produk-produk seperti tabungan, giro, dan deposito memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih aman dan terjamin. Selanjutnya ada regulasi dan pengawasan bank. Sistem perbankan memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Beberapa lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia antara lain: 1. Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. 2. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia. 3. LPS, Lembaga Pinjaman Simpanan, berfungsi untuk memberikan jaminan atas nasabah di bank. Selanjutnya, peran bank dalam perekonomian. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian negara. Beberapa peran penting bank dalam perekonomian adalah: 1. Menyalurkan kredit. Bank memberikan kredit kepada individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan pembangunan. Yang kedua adalah menjaga kestabilitas keuangan. Melalui pengawasan ketat dan penerapan kebijakan moneter, bank menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap sehat dan terhindar dari krisis keuangan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan pembiayaan bagi sektor bisnis, bank turut mendorong
penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Oke, selanjutnya ada resiko yang dihadapi oleh bank. Yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit muncul ketika debitur tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang disepakati. Yang kedua ada resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank yang mengalami krisis likuiditas mungkin kesulitan untuk memenuhi pemerintahan nasabah untuk penarikan dana. Yang ketiga ada risiko pasar. Bank juga dapat mengalami kerugian akibat fluktuasi pasar seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Yang terakhir ada kesimpulan, bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem perekonomian, berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Selain berfungsi untuk menerima simpanan dan memberi pinjaman, bank juga terlibat dalam pasar modal dengan menyediakan berbagai layanan keuangan dan investasi. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan dari lembaga-lembaga terkait, bank tetap dapat beroperasi dengan sehat dan menjaga kestabilan perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.